Bagaimana sih perkiraan cuan dividen untuk akhir tahun ini, mengingat memang kondisi ekonomi dan performa perusahaan-perusahaan yang ada saat ini juga tentunya begitu ya Mhm, terkena sentimen-sentimen dari luar mhm, atau maupun mhm, dari dalam negeri. mhm, Ini ada mhm. keganggu sedikit nggak? Ya, jadi memang pasar modal khususnya saham ya, Mhm. ISG lah pada umumnya sebagai benchmark ya, pada tahun ini memang pergerakannya agak sedikit ya volatile ya, Iya. cenderung memang kurang begitu bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pertama ya akibat kondisi ekonomi dari global sendiri memang tidak pasti gitu ya, dan Mhm. juga memang ada hajatan politik juga, mungkin ada Iya. pengaruhnya sedikit gitu. Makanya buat investor-investor yang memang jangka pendek gitu ya, biasanya memang mereka mengejarnya di akhir tahun ini adalah emiten-emiten membagikan dividen interim biasanya, atau Mmm. dividen yang memang karena ada keuntungan yang sudah besar gitu dari satu emiten di kuartal 1 sampai kuartal 3. Mhm. Nah, biasanya dia akan membagikan dividen interim namanya di akhir tahun itu. Nah, itu biasanya memang menjadi momen buat investor untuk berburu cuan gitu ya. Mmm. Karena biasanya memang selain dari cuan dari dividennya gitu ya, Mhm. biasanya harga sahamnya nggak cenderung akan naik gitu kalau memang sudah ada pengumuman untuk membagikan dividen. Jadi memang ini momen atau timing yang mungkin banyak ditunggu oleh investor gitu ya. Apalagi jelang akhir tahun yang memang jelang liburan panjang ini kan sayang juga kalau dilewatkan gitu. Iya, Baik. Mhm, dan biasanya apa yang mhm, mempengaruhi, dividen itu nominalnya beda-beda? Kalau mhm, tadi kan kita lihat BBNI di 500, Mhm. ya, BMRI 2 kali, dan kalau di total itu di 300-an, mhm, mhm, lalu ada BBNI di 300-an juga. betul. Nah, ini kan beda-beda nih. Mhm, mhm. Ya, memang ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya adalah dari kinerja keuangannya ya. Iya. Labanya berapa nih satu emiten ini kan. Pasti kan antara satu emiten dengan emiten yang lain pasti akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan pemegang sahamnya. Karena kan pembagian dividen itu kan harus persetujuan pemegang Iya, saham iya, ya. Jadi dari laba yang terkumpul misalkan dari 100% berapa yang mau mau dibagikan buat dividen dibagikan, gitu. Itu ya. juga harus disepakati oleh para pemegang saham. Yang ketiga adalah timing. Jadi nggak semua emiten juga membagikan dividen interim gitu. Biasanya memang yang umum adalah dividen tahunan. Biasanya kalau dividen tahunan itu kan memang setelah kinerja 1 tahun penuh, nanti di awal tahun biasanya baru dia akan bagikan dividen. Mhm. Tapi memang kalau untuk dividen interim ini spesial gitu. Kenapa? Karena biasanya umumnya gitu ya, kalau emiten-emiten yang membagikan dividen interim itu biasanya memang kinerjanya, profitnya tuh udah luar biasa besar dari 3 kuartal pertama gitu ya. Mhm. Jadi mereka ada willing untuk membagikan dividen. Nah, nanti biasanya di awal tahun gitu ya, setelah full year itu mereka bagi dividen lagi, dividen tahunan. Jadi memang Dividen finalnya ya. dividen Dividen finalnya. Jadi final. kita bisa dapat 2 kali tuh, lumayan banget Bahkan kan kalau interimnya gitu. 3 kalinya dibagikan, berarti kan dia sebenarnya Nah, udah 4 kali mendapatkan dividen dalam betul, 1 tahun buku berjalan ya. betul, Baik, ini betul menarik gitu. banget ya Syafrinas Mhm, dan juga Mas Ai. Tapi kalau kita lihat begitu kan, ini kan dividen ini kan menjadi salah satu daya tarik begitu yang dimiliki mhm, oleh perusahaan untuk menarik minat investor yang ya. dalam membeli saham dari perusahaan tersebut. Tapi kalau kita bertanya-tanya sebenarnya ada nggak sih kalau kita lihat indikator kinerja atau sinyal yang perlu kita perhatikan begitu ya, Mhm. investor perhatikan dalam mengevaluasi potensi cuan dividen di akhir tahun, khususnya tahun ini ya. Ya, jadi memang sebagai investor kalau kita mau berburu saham yang membagikan dividen, Mhm. kita nggak boleh terpaku pada istilahnya nilai dividennya gitu ya, atau dividen share-nya berapa gitu. Karena terkadang memang ada istilah dividen trap gitu ya. Trap. Jadi dividen trap ini adalah ketika misalkan ada suatu emiten membagikan dividen, tapi menjelang mendekati cum-date gitu, biasanya harga sahamnya terus turun gitu. Nah, ini ada apa nih? Karena umumnya kalau satu emiten ingin membagikan ingin membagikan dividen, Mhm. sorry, nah itu biasanya cenderung sahamnya akan naik gitu. Nah, kalau misalkan itu berkebalikan, berarti ada sesuatu. Misalkan apakah sebenarnya kinerjanya nggak bagus gitu ya, atau mungkin ada faktor lain seperti misalkan industrinya atau emitennya juga ke depan juga nggak bagus juga gitu ya, outlook-nya gitu. Atau mungkin secara historical dia sebenarnya nggak pernah bagi dividen atau jarang bagikan dividen interim, tiba-tiba dia membagikan dividen interim. Nah, ini juga patut kita curigai karena biasanya memang itu emiten-emiten yang bagikan dividen interim itu cenderung dia rutin gitu, Mhm. berkala. Jadi kita bisa lihat historicalnya juga gitu, patternnya. Nah, ini makanya hal-hal yang harus kita lihat gitu ya, selain tadi dividen share ataupun dividen payout ratio-nya. Mhm. Jadi kinerja keuangannya juga harus dilihat gitu ya, historical pembagian dividennya seperti apa. Secara industri dia masih oke nggak gitu ya, terus fundamental perusahaannya juga masih oke atau enggak gitu. Kalau semuanya mendukung ya nggak ada masalah kita masuk untuk mendapatkan dividen itu. Tapi kalau perusahaannya ternyata sebenarnya kinerja keuangannya nggak bagus-bagus amat, apalagi historicalnya dia jarang bagikan dividen,
Nah ini patut kita waspadai. Gitu. Oh, Iya. jadi jangan terpancing begitu ya. Jangan Betul. hanya menjadi dividen hunter Jangan aja. hanya menjadi dividen hunter. Nanti kita Kalaupun mau telat jadi keluar bisa dividen, terjebak. iya, Iya. kalaupun mau menjadi dividen hunter, tetap kita harus lihat juga kinerjanya. Karena kalau sebelumnya nggak pernah bagiin dividen, tahu bagiin dividen, Iya. agak ketar-ketir ya, takut juga Betul. harus Dicurigai ya. Takut Iya. dicurigai Oke, gitu. baik. Jadi kalau mau jadi dividen hunter yang hanya menunggu momen-momen pembagian dividen, harus dilihat juga secara historikalnya rajin bagi dividen interim nggak, atau paling nggak dividen finalnya gimana gitu ya. Betul. Oke, Mas, nah strategi investasi yang bisa dioptimalkan untuk bisa memaksimalkan potensi cuan di dividen final nih gimana nih? Apakah setiap bulan kita rutin masuk ke saham yang sama atau mungkin hanya buy on weakness aja lalu kita simpen sampai akhir tahun atau gimana? Ya, jadi sebenarnya kan kita harus lihat dari tipikal investornya dulu ya. Kalau untuk tipikal investor yang jangka pendek, biasanya memang dia hanya mengejar dividen dan juga cuan sesaat gitu ya. Jadi Dari perubahan harga harga saham sahamnya gitu. Misalkan ada suatu emiten mengumumkan akan bagikan dividen gitu ya di akhir tahun. Nah, biasanya tuh cenderung sahamnya akan terus naik. Nah, biasanya kalau untuk investor-investor yang jangka pendek atau trader dia langsung masuk. Langsung masuk untuk mengambil kenaikan harga sampai kum dividen, terus untuk mendapatkan dividen. Nah, di tanggal kum itu biasanya dia langsung jual tuh. Jadi memang untuk keuntungan jangka pendek aja gitu. Tapi ada juga investor yang memang tipikalnya jangka panjang gitu. Dia memang sudah masuk dari jauh-jauh hari, tapi dia sudah screening nih emiten-emiten mana nih yang rajin bagikan dividen interim maupun dividen tahunan gitu. Jadi memang dia invest di situ secara berkala ataupun dalam jumlah yang besar langsung atau lamsam gitu ya. Jadi dia memang selain mengejar kenaikan dari harga saham, tapi juga mengejar dari dividennya tersebut. Nah itu jauh lebih bagus sebenarnya dibanding kita hanya mengejar keuntungan sesaat ketika memang mengejar momen dividen itu. Karena secara resiko juga akan lebih besar dibanding kita memang invest secara berkala, tetapi kita sudah tahu nih memang emiten ini fundamentalnya oke dan rutin bagikan dividen gitu. Iya, itu menurutku paling make sense sih untuk bisa mengoptimalkan cuan pada saat pembagian dividen ya, karena memang rutin ada dividen interimnya lalu dimasukkan setiap bulan. Kalau dividen hunter takutnya jadi dividen trap. Dividen trap, gitu. Itu Resikonya kena dividen trap. Betul. Baik, tapi Mas Ai kalau misalkan kita bertanya-tanya begitu ya, ada nggak sih saran atau rekomendasi begitu ya untuk diversifikasi portofolio sobat cuan begitu ya guna meminimalkan resiko nih yang memang resiko agar tetap mendapatkan cuan dividen yang stabil. Ya itu tadi, yang pertama kita tetap harus perhatikan kinerja dari suatu emitennya tersebut gitu ya. Kinerja keuangannya seperti apa di tahun ini ya, secara sampai kuartal 3 lah paling tidak gitu ya. Apakah memang bagus atau memang ada masalah gitu. Itu harus kita teliti juga ya. Yang kedua yaitu historicalnya, karena kan biasanya emiten itu memang kalau dia fundamentalnya kuat, gradually setiap tahun dia akan ada kenaikan dari labanya, pendapatannya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ternyata memang satu emiten itu ternyata dia nggak konsisten, naik turun, apalagi cenderung turun, nah ini kan bahaya gitu kan. Nah ini harus dihindari gitu. Yang ketiga yaitu tadi, historical dividennya kita harus lihat dulu, dia emitennya memang rutin bagikan dividen atau enggak gitu. Karena untuk emiten-emiten besar yang memang bagus fundamentalnya, umumnya itu setiap tahun dia membagikan dividen. Jarang sekali dia nggak membagikan dividen, kecuali memang ada force major di tahun itu mungkin dia rugi gitu ya, atau mungkin ada sesuatu yang memang mengharuskan dia menahan dividennya gitu. Tapi kalau memang emiten-emiten yang memang bagus fundamentalnya itu biasanya setiap tahun dia bagi dividen. Kita ambil contoh misalkan emiten perbankan, itu dia setiap tahun nggak pernah absen bagi dividen dan itu dividen rasionya sangat besar gitu. Nah ini salah satu memang yang banyak diburu oleh investor ya emiten perbankan gitu kan. Apalagi nanti di tahun depan ya dengan adanya kenaikan suku bunga tinggi di tahun ini, emiten perbankan pasti profitnya akan lebih besar lagi gitu. Dan itu pasti akan dimanfaatkan untuk para investor ya untuk berburu dividen yang besar.